diberitahu sekarang, makanya kita datang ke Menko Polhukam. Dia Menteri Hukum dan HAM, dia tidak cuti, apalagi mundur ya. Jadi Menko Polhukam, Saudara Mahfud harus tanggung jawab urusan hukum dan politik seperti ini. Nggak boleh enak aja kok nyapres, cawapres, kemudian urusan ini nggak diperhatiin. Itu kok tidak amanah namanya ya. Kita sama-sama kader HMI lah, kok begitu, nggak bagus itu ya, sebagai catatan buruk buat penegakan hukum. Karena Menko Polhukam itu orang nomor 3 di Indonesia, di samping presiden nomor 1, nomor 2-nya wakil presiden, nomor 3 itu Menko Polhukam, karena dia di bawah, dia membawahi 6 departemental ya, atau kementerian, Mendagri, Menhan, Menlu, Menhumham ya, kepolisian, kejaksaan ya, itu di bawah Menko Polhukam. Ini urusannya hukum, masalah ijazah. Karena ada di tempat lain, sepengetahuan saya calon gubernur di Sumatera Barat copot, nggak bisa jadi cagupnya ya. Karena ijazah palsu, terbukti. Karena ijazah palsu. Kemudian pelawak si Komar di penjara. Kenapa kok Jokowi enggak gitu loh? Nah, ini kan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 1. Ya, semua rakyat atau warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Nah, maka dengan hormat, kerja besar Mahfud M. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pengertian gugatan mengenai ijazah palsu Jokowi, ini masuk jilid ketiga. Jilid pertama kita waktu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sedang memproses dalam pengertian menggugat ijazahnya Jokowi. Lalu Gus Nur dan Bambang Tri ditangkap, sehingga momentum untuk pembuktian dan saksi-saksi kehilangan jejak yang bisa kita telusuri lebih baik gitu loh. Sehingga kita cabut gugatan pada waktu itu. Walaupun banyak fitnah untuk itu, kita dengan segala macam fitnah, kenapa dicabut? Tapi Allah punya rencana yang sangat baik menurut saya. Dengan ditangkapnya Gus Nur dan Bambang Tri, berpindahlah peristiwa perdata menjadi peristiwa pidana. Dalam peristiwa perdata, memang kita yang menggugat, kita yang harus membuktikan. Nah, tapi dilalahnya Bambang Tri dan Gus Nur ditangkap, jadi berubah menjadi pidana. Nah, kalau pidana, maka beban pembuktian ada pada polisi dan jaksa. Polisi ngasih masukan ke jaksa, jaksa proses lagi, kemudian masuk ke pengadilan. Nah, itu asupannya gitu loh, dalam pengertian menjadi peristiwa pidana. Nah, ketika sidang di Solo, kurang lebih 5-6 bulan berjalan, sudah inkrah sekarang karena PN-nya sudah dituntutnya 10 tahun, tapi putusannya 6 tahun. Kemudian banding dari 6 tahun diturunkan jadi 4 tahun. Kemudian inkrah dikasasi tetap 4 tahun. Nah, pertanyaan seriusnya, dari proses yang begitu panjang tadi itu, adakah ijazah Jokowi yang asli? Nah, berdasarkan peristiwa tadi semua, tidak ditemukan atau tidak ditampilkan atau tidak dibuktikan. Harusnya kan tadi beban polisi dan jaksa. Setidaknya jaksa harus bertanggung jawab, karena di ruang pengadilan polisi nggak ada. Dalam tingkat awal pemeriksaan iya, tapi di pengadilan jaksa yang berhadapan dengan kita, jaksa yang berhadapan juga dengan hakim. Nah,
dengan tidak adanya ijazah Jokowi yang asli itu, maka kita masuk jilid ketiga. Kita gugat lagi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Asumsinya, kenapa saya berani? Karena sudah punya alat bukti yang kuat, yaitu seluruh proses persidangan itu, termasuk ketua pengadilannya saya gugat, ya, ketua Pengadilan Negeri Solo itu, ya, karena kan TKP-nya di Malang, kok sidangnya di Solo gitu loh. Walaupun ada excuse untuk terlalu banyak saksi atau apa, itu pertimbangan tersendiri, tetapi harus ada pemberitahuan. Ini nggak ada pemberitahuan, main sidang aja di Solo. Nah, itu satu contoh kenapa ketua PN pun kita gugat, ya, KPU kita gugat, Bawaslu kita gugat, Menteri Pendidikan kita gugat, Menteri Keuangan kita gugat, ya, MPR DPR kita gugat, di samping Jokowi ini itu sendiri. Nah, apa maksud semua ini? Supaya rakyat Indonesia dan kita semua betul-betul mempunyai informasi yang akurat, ijazah Jokowi ini asli apa tidak, atau punya apa tidak gitu loh. Nah, waktu di Pengadilan Negeri Solo, jangan salah paham, kita tidak menggugat yang universitas, yang kita gugat SD, SMP, SMA. Nah, yang sekarang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jilid ketiga, yang UGM kita gugat, ya. Nah, jadi begitu pemilahannya sangat jelas. Nah, sekarang cerita terakhir dari gugatan kita yang ketiga.